Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk teman-teman mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan teori model elaborasi kemungkinan Richard Petty. Jadi, teori ini pada dasarnya adalah teori persuasif karena mencoba memperkirakan kapan dan bagaimana seseorang akan dapat atau tidak dapat mengubah pendapatnya, dalam hal ini dibujuk oleh adanya pesan atau argumen yang masuk dalam dirinya. Argumen yang masuk dari luar kepada dirinya itu apakah akan bisa mengubah pendapatnya atau tidak. Teori ini menjelaskan berbagai cara yang dilakukan orang ketika dia mengevaluasi informasi yang diperolehnya, baik dari orang lain maupun dari media massa. Terkadang orang mengevaluasi suatu informasi dengan cara yang rumit. Jadi kan setiap orang memiliki framework masing-masing. Ada orang yang ketika menerima informasi dia cara berpikirnya rumit dengan menggunakan pemikiran kritis, akan tetapi terkadang ada juga orang yang menerima informasi dievaluasi dengan cara yang sederhana, dengan tidak atau kurang menggunakan pemikiran kritis. Terkadang orang sangat memikirkan suatu argumen yang masuk atau informasi yang masuk dengan cara kritis, dengan cara dipikir secara rumit, akan tetapi ada juga orang pada saat dia menerima informasi ataupun pesan, dia diterima dengan cara yang santai, cara sederhana, tidak menggunakan pemikiran kritis. Teori ini memberikan prediksi apakah seseorang akan memberikan pemikiran kritisnya terhadap suatu isu ataukah tidak. Dalam teori model elaborasi kemungkinan ini ada dua rute yang dijelaskan. Yang pertama adalah rute sentral, yang kedua adalah rute pinggir atau periferal. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah rute sentral terlebih dahulu. Ketika Anda, seorang mahasiswa misalkan, memperoleh informasi yang Anda terima melalui jalur sentral, maka Anda akan secara aktif memikirkan informasi itu dan mempertimbangkannya dengan memperhatikan informasi lain yang sudah Anda miliki sebelumnya. Jadi pada saat Anda menerima informasi dari luar, baik dari orang lain maupun dari media, Anda pasti akan mempertimbangkan informasi tersebut, benar tidaknya informasi tersebut. Itu kalau masuk ke dalam rute sentral. Anda akan mempertimbangkan suatu argumen atau informasi dengan sangat berhati-hati. Jika pada akhirnya pandangan Anda berubah karena informasi ataupun argumen yang Anda terima, maka hal itu terjadi setelah melalui perjuangan yang sangat panjang yang terjadi di dalam kognisi atau otak Anda. Perubahan pandangan ini bersifat lebih permanen dan biasanya akan diikuti dengan perubahan tingkah laku. Pesan yang masuk dalam rute sentral itu biasanya akan dipertimbangkan secara matang-matang. Yang kedua adalah rute pinggir. Rute pinggir ini menjelaskan bahwa jika Anda mengelola suatu informasi melalui jalur ini, maka biasanya Anda akan menjadi kurang kritis terhadap informasi yang Anda terima. Perubahan terjadi akan bersifat sementara, pengaruhnya terhadap perubahan tingkah laku juga sangat minimal. Ini perbedaan antara rute sentral dan rute pinggir. Pada saat teman-teman mahasiswa menerima informasi, bisa saja setiap mahasiswa memiliki rute yang berbeda pada saat menerima informasi tersebut. Bisa jadi mahasiswa A menerima informasi tersebut melalui rute sentral, mahasiswa B menerima pesan tersebut melalui rute pinggir. Tergantung sikap kritis mahasiswa dalam menerima informasi ataupun pesan tersebut. Apa sih yang mempengaruhi, faktor apa sih yang mempengaruhi seseorang menggunakan pemikiran kritis? Yang pertama adalah motivasi. Yang kedua adalah kemampuan. Jadi harus ada motivasi dan kemampuan baru seseorang bisa memikirkan suatu informasi ataupun pesan secara kritis melalui rute sentral. Motivasi di sini misalkan, jika Anda sangat termotivasi dengan suatu hal,
maka Anda akan cenderung menggunakan pemikiran kritis yang berada pada jalur sentral. Sedangkan jika motivasi Anda rendah, maka Anda akan menggunakan jalur periferal. Misalkan, pada saat saya menjelaskan di kelas, saya akan menyampaikan bahwa buku atau materi pelajaran yang nanti saya gunakan referensinya misalkan buku A, B, C, D. Setiap mahasiswa pasti akan memiliki rute yang berbeda. Mahasiswa yang termotivasi belajarnya tinggi pasti akan menggunakan rute sentral ketika menerima informasi dari saya bahwa referensi yang digunakan itu buku A, B, C, atau D. Akan tetapi pasti ada mahasiswa yang menggunakan rute pinggir. Dia tidak memperdulikan mau buku A, buku B, buku C, buku D, yang penting saya berangkat. Tergantung dari motivasi setiap mahasiswa. Ada 3 faktor motivasi. Yang pertama adalah keterlibatan, yang kedua adalah keberagaman argumen, yang ketiga faktor pribadi. Apa itu keterlibatan? Semakin tinggi suatu isu yang menyangkut kepentingan Anda, maka akan semakin besar kemungkinan Anda menggunakan pemikiran kritis Anda. Semakin penting isu itu menyangkut kepentingan Anda, maka Anda akan semakin besar kemungkinan Anda menggunakan pemikiran kritis. Pada saat ada fenomena pemotongan UKT dan juga misalkan satunya pajak 0%, keterlibatan Anda akan lebih kritis di UKT karena ada keterlibatan di situ. Teman-teman mahasiswa ada keterlibatan langsung dengan uang kuliah tunggal, tetapi dengan pajak Anda tidak akan ada keterlibatan langsung. Maka motivasi Anda terkait dengan UKT itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan motivasi Anda terkait dengan pajak 0% kendaraan misalkan. Yang kedua, keberagaman argumen. Anda akan cenderung berpikir kritis jika terdapat berbagai pandangan yang berbeda yang dikemukakan oleh orang terhadap suatu isu. Manakala ada argumen yang berbeda yang masuk dalam diri Anda, di situ sikap kritis Anda akan muncul. Pada saat dosen A mengatakan A, B, C, D, dosen B menyatakan F, G, H, I, J, itu kan ada keberagaman argumen. Maka sikap kritis Anda itu pasti akan bergerak. Ada motivasi untuk cari tahu ini yang benar yang mana. Dan yang ketiga adalah faktor pribadi seseorang. Beberapa orang cenderung sering menggunakan pemikiran kritis karena mempertimbangkan sesuatu dengan cermat. Pribadi ini kan berbeda-beda antara si A, si B, si C dalam menerima pesan yang tadi saya sampaikan. Ada yang benar-benar difikirkan secara matang pada saat menerima pesan, ada orang yang dianggap santai, tidak perlu difikirkan secara matang-matang. Faktor motivasi ini antara keterlibatan, keberagaman argumen, dan pribadi itu sangat menentukan apakah pesan itu mau diterima dalam jalur sentral atau jalur pinggir. Faktor yang kedua, kemampuan. Tanpa adanya kemampuan, motivasi saja itu nggak cukup ternyata. Faktor yang kedua adalah kemampuan. Bagaimanapun termotivasinya seseorang, tanpa adanya pemahaman ataupun pengetahuan terhadap isu yang tengah dihadapinya, maka pemikiran kritis tidak akan terbentuk. Kemampuan seseorang terkait pemahaman pesan dan pengetahuan pesan ini juga penting. Anda sangat termotivasi, tetapi pemahaman dan pengetahuan Anda kurang optimal, maka dapat dipastikan Anda pasti akan menggunakan jalur pinggir atau pemikiran tidak kritis. Jika Anda tidak termotivasi dan tidak memiliki kemampuan dalam pengelolaan pesan, pasti jelas Anda akan langsung menggunakan jalur pinggir atau periferal. Akan tetapi jika Anda memiliki motivasi dan mampu memproses informasi pada jalur sentral, maka biasanya informasi tersebut akan dibandingkan dengan pengetahuan Anda sebelumnya. Jika pengetahuan yang Anda miliki ternyata tidak memadai, tidak paham dalam membuat penilaian terhadap informasi baru yang Anda terima, maka informasi tersebut akan dikeluarkan dari jalur
sentral teman-teman mahasiswa dan biasanya akan kembali ke jalur periferal. Dia akan, oh karena saya nggak tahu itu, ya udahlah, sambil lalu menerima informasi tersebut. Apa sih pelajaran dari teori ini? Jadi teori ini mengatakan bahwa kita harus selalu melatih diri kita untuk sering menggunakan pemikiran kritis dalam memberikan penilaian pada setiap informasi dan pesan yang diterima. Tidak peduli siapapun yang mengatakannya. Ini penting. Jadi pada saat kita menerima pesan atau informasi, jangan sampai kita menerima pesan atau informasi itu kita telan mentah-mentah. Kita perlu memikirkan secara kritis. Tidak diabaikan, tetapi diterima secara kritis. Kita cari tahu kebenaran dari pesan atau informasi tersebut. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Nanti teman-teman mahasiswa bisa kita diskusikan dalam presentasi yang akan disampaikan teman-teman kalian. Silakan gabung dalam presentasi tersebut. Kita bisa diskusikan lebih lanjut. Ini saya kasih materi secara simple terlebih dahulu. Nanti biar teman-teman mahasiswa yang akan menjelaskan secara detail. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.